Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شريك له وأشهد أن سيدنا kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala adalah bersyukur Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmatku. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, siksaku sangat pedih. Syukur itu harus punya nikmat yang banyak dulu. Pokoknya punya kenikmatan yang banyak dulu, syukur, baru bisa syukur yang sesungguhnya. Peluang atau kesempatan kita bersyukur ini sangat amat banyak. Dan dengan sebab bersyukur tadi kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu segala-galanya. Wa ridwanum minallahi akbar. Dirinya mulia, contoh yang sederhana kita bersyukur adalah nanti kita berbuka puasa. Ya, kita makan dan minum, kemudian membaca Alhamdulillah. Itu sudah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim diterangkan, baginda Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yarda. Sesungguhnya Allah itu sungguh akan sangat ridha di abdin kepada seorang hamba ayakulal aklata, yang mana dia makan satu suapan, thumma yahmadullah, kemudian dia memuji Allah alaiha, ke atas nikmat satu suap makanan tadi. Wa ayyashraba syarbata, dan kemudian dia meminum satu teguk, fayahmadullahu alaiha, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah karena nikmat satu teguk air tadi. Coba hadirin yang mulia, kita renungi hadis ini. Innallaha la yarda. Di sini ada dua taukid, dua penekanan. Inna itu adalah penekanan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yarda, benar-benar akan meridhoi. Jadi ini luar biasa hadirin yang mulia. Kita akan mendapatkan ridho Allah hanya dengan kita sekedar mensyukuri nikmatnya berupa sesuap makanan dan sesisip minum. Ya. Maka kalau kita saat itu, nuwun sewu, kalau saat itu setelah kita makan mengucapkan alhamdulillah, minum mengucapkan alhamdulillah, kok meninggal dunia, pasti masuk surga karena dia telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, jangan menunggu istilahnya kaya dulu dapat syukur, tidak. Syukur itu banyak hal kita bisa syukuri. Hal-hal sehari-hari, nafas kita, jantung kita, detak jantung kita, ya kan, anak kita, istri kita. Dan rizki itu perlu kita ketahui bukan melulu uang, bukan. Rizki itu bukan melulu uang. Rizki itu secara bahasa artinya apa? Al-ata, pemberian dari Allah. Kan berarti mutlak. Pemberian dari Allah bisa jadi sehat, bisa jadi badan kuat, bisa jadi ilmu, bisa jadi akal, bisa jadi kecerdasan, bisa jadi uang, bisa jadi hal-hal yang sangat banyak sekali pemberian Allah. Bahkan yang paling besar adalah iman, ya. Itu adalah rizki dari Allah Ta'ala. Maka kita biasakan diri kita ini banyak bersyukur, karena Allah Ta'ala mengingatkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sungguh amat sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Syukur itu Allah sebut sedikit. Maka kita jangan sampai mengkufuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala.
Bisa kita bicarakan kenikmatan Allah Ta'ala, sering kita bicarakan. Dan ini perintah Allah Ta'ala. Ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah dan ceritakanlah kepada yang lain. Jadi yang mulia, demikian pula kita bisa ibadah, kita bisa tarawih, kita bisa i'tikaf, kita bisa baca Al-Quran, itu kita syukuri. Kalau kita ibadah, kita itu pandangannya adalah pandangan syukur. Ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan jangan melulu kita merasa kurang. Boleh, bagus merasa saya masih kurang, saya masih lemah, saya masih taksir, ceroboh, alpa dalam menunaikan. Tapi yang lebih baik adalah kita memandang, kita bisa ibadah, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa sholat, kita bisa tarawih, itu adalah anugerah dari Allah. Syadili rahimahullah mengatakan demikian, al-ibadatu ma'an nadharil minnah afdalu minal ibadah ma'an nadharil taqsir. Jadi kita beribadah dengan memandang bahwa saya bisa ibadah itu karena nikmat dari Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala, dan Dia sayang kepada saya. Kita beribadah seperti itu lebih baik daripada apabila kita beribadah menganggap diri saya ini jelek, diri saya ini kurang, diri saya ini buruk, lemah, banyak salah, jahil. Itu memang termasuk sifat baik, tapi lebih baik lagi adalah kita jangan memandang seperti itu saja. Justru kita menganggap bahwa saya bisa tarawih, ini karunia dari Allah karena Dia cinta kepada saya. Saya bisa baca Al-Quran, karunia dari Allah, taufik darinya. Saya bisa i'tikaf karena pertolongan dari Allah. Saya bisa bayar zakat karena pertolongan dari Allah, dan ini nikmat dari Allah. Dengan begitu kita akan senang, gembira. Jadi ketaatan itu kita berbuat taat, gembira. Saya bisa ibadah ini karena Allah. Saya bisa sholat karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, bagaimana kita mulai terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai hal yang simple. Tadi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita minum atau kita makan satu suap ataupun satu tegukan, jangan lupa membaca Alhamdulillah. Jika kita membaca Alhamdulillah, saat itulah ridho Allah akan kita. Ya Allah, hakikatnya kita dapat segala-galanya. Allah Ta'ala berfirman, man wajadani wajada kulla syai' wa man faqadani faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan diriku, mendapatkan keridhoanku, berarti dia telah mendapatkan segala-galanya. Dan barang siapa kehilangan aku, kehilangan keridhoanku, mendapatkan kemarahanku, maka kehilangan segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik kepada saya dan Anda sekalian supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, jadi hamba Allah yang syakur, yang banyak bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.